pertama kami menindaklanjuti kedatangan kami kemarin. Nah, kemarin kami tim ya sudah datang dan menerima kuasa dari KR. Yang kalau kita lihat di berita itu KR sebagai pemasok ya, sebagai pemasok narkoba yang digunakan oleh Onat dan istri. Nah, kalau di beritanya seperti itu kan. Nah, kemarin kami sudah bertemu dengan KR dan sudah menerima kuasa. Dan ketika kami ketemu dengan KR itu ada 3 reaksi yang saya lihat dari wajahnya KR. Yang pertama, dia marah. Yang kedua, dia kecewa. Yang ketiga, terakhir dia menangis. Bahkan nangisnya lama tuh dia. Nah, kemudian begitu dia selesai marah, dia menyampaikan hal yang pertama begini. Saya memang salah, kata dia. Tetapi, ya, saya jangan diperlakukan seperti ini. Emangnya kenapa kok bisa kenapa diperlakukan seperti ini? Dia pertama mengucap tuh begini, saya memberikan ekstasi itu ke tangan baby. Ini yang diucapkan sama dia. Jumlahnya 4 butir. Jadi ketika 3 hari di sini, dia masih satu kamar dengan baby. Selanjutnya hasil tes baby berubah menjadi dari positif berubah menjadi negatif. Ini yang disampaikan ke dia. Ya, saya hanya mengulas apa yang dia sampaikan. Nah, kemudian yang lebih menyedihkan dia lagi katanya sampai dia nangis. Ada beberapa bukti dari chat handphonenya itu katanya dugaannya dihapus oleh dia tidak menyebutkan siapa ya, tapi dihapus oleh orang yang menguasai handphonenya. Nah, jadi gini, saya juga ibaratnya melihat ya, kalau seandainya Onat positif dan kemudian dia direhab, saya sih tidak mempermasalahkan ya. Karena beberapa kali pun saya ketika ditanya di media pun, ketika saya melihat ada perkara seseorang yang diduga menggunakan narkoba, nah saya juga menyarankan memang harus direhab. Saya tidak pernah mencabut apa yang saya sampaikan. Tetapi yang saya herannya ketika KR mengatakan bahwa dia sebenarnya, saya ini bukan bandar kata dia. Tapi kan berita, coba lihat tuh, saya juga ngelihat berita kan, saya penasaran, saya ketik di media. Masuk narkoba, Onat terancam pidana seumur hidup. Kan ngeri juga kan, seperti seolah-olah dia itu sebagai bandar. Nah begini, saya mau menyampaikan begini. Penegakan hukum itu sebenarnya bukan mencari pasal yang berat orang ini dikenakan, bukan. Tapi faktanya, benar nggak bahwa orang ini bandar? Faktanya, si KR tidak pernah memegang barang, ya. Artinya ketika orang pesan, dia langsung kasih barang, nggak ada. Bandar itu ibaratnya dia sudah stok nih barang, ada ekstasi, ada sabu-sabu atau ada barang lainnya lah. Nah, ketika ada orang pesan, baru dia kasih, itu bandar. Nah, dia tidak megang barang. Dia menerima pesanan dari Onat yang uangnya ditransfer dari rekening Onat ke rekeningnya si KR. Jadi dia membantu membelikan, benar, dia membantu membelikan, tetapi itu atas pesanan dari si Onat dan baby. Nah, barangnya dia berikan ke tangan baby. Berapa jumlahnya? 4 butir. Logika nggak kalau seandainya ketika ada penangkapan di tempatnya Onat ditemukan sepasang suami istri, kemudian yang menggunakan hanya Onat saja, apa mungkin ya kan, ini apa mungkin ya, apa mungkin 4 butir itu ditelan sama satu orang ya kan. Nah, apalagi kemarin ketika dalam proses penyidikan, KR ini sempat disampaikan kepada penyidik bahwa dia juga akan direhab karena dia pengguna juga. Namun dalam perjalanan kok bisa berubah. Nah, ini yang ibaratnya berkali-kali KR mengatakan bahwa saya benar salah, tapi tolong perlakukan saya dengan adil. Saya juga pengguna. Kalau seandainya orang direhab, saya juga pengen direhab dong. Nah, cuman faktanya justru beritanya sangat memberatkan bagi KR. Ya, kira-kira begitu. Kita masuk dulu ya. Mungkin ada satu tambahan. Kami ini menerima kuasa dari KR. Mungkin sedikit saya jelaskan ya. Pada saat 1 hari sebelum penangkapannya si KR, ada satu perempuan. Ya mungkin inisialnya NK ya. NK. Jadi perempuan ini yang memang kami sedang selidiki dan kami cari. Gitu.
gitu ya, keterlibatan dia secara langsung ini ke si KR ini seperti apa. Karena satu, begitu kami dapat keterangan dari KR, itu dia menceritakan dengan jelas dan gamblang kalau yang namanya bong ya. Atau alat hisap itu adalah punya si NK. Jadi dia datang, dia bawa bong, terus dia ngebujuk si KR. Dia bilang dia hari ini mau terbang ke Kalimantan. Tolong dong, ini untuk terakhir kalinya beliin saya, kita pakai bareng-bareng. Jadi sabu yang menjadi bukti di dalam kasusnya KR ini itu adalah murni KR yang beli atas permintaan si perempuan ini dan dipakai bersama. Gitu. Itu yang sisa. Gitu. Nah, di sini kami patut mencurigai dan dapat kami duga sebenarnya si NK ini membawa barang-barang tersebut ini untuk ya sesuatu lah ya. Mungkin kita semua juga bisa paham seperti itu. Itu tambahan dari saya sih, Bang. Ya, jadi gini. Tadi saya meneruskan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Bani tadi. Maksudnya gini. Saya kemarin sudah to the point aja sampai pihak kepolisian. Saya menduga, boleh aja dong menduga jangan-jangan NK ya. NK ini orangnya apa namanya istilahnya itu cepu. Cepu karena KR ini dia berulang kali mengatakan saya tidak mau lagi, tapi NK ini seperti mendesak, dia bahkan menunjukkan tiket dia mau terbang ke Kalimantan. Tapi memang ketika kita cek memang dia ada di Kalimantan. Nah, saya tambahkan lagi, KR kemarin sempat bilang begini, kalau lah umpamanya NK yang mau ditangkap sebenarnya bisa. Kenapa? Karena pada saat tanggal dia ditangkap itu si NK masih ada di Jakarta, belum ada di Kalimantan. Jadi kenapa dia tidak ditangkap oleh pihak kepolisian? Nah, nanti kita kita dalami lagi. Kita masuk dulu ya. Saya mau masuk dulu, mau nanya sama gini. Saya mau nanya sama KR karena di BAP itu ada kalimat begini. Dia menerima transfer dari rekeningnya Onat sejumlah 4 juta ya. Karena satu itu harganya satu butir itu 1 juta. Nah, saya mau nanya sama KR di dalam. Nah, ketika dia sudah menerima uang dari si Onat, kemudian apakah dia ambil uang itu? Jadi saya hanya mau memastikan ketika KR membeli narkoba itu, apakah itu uang yang dikirim oleh Onat? Saya mau tanya dulu ke dia ya, lebih dalam lagi, biar jelas nih status dia itu pemakai, diminta bantuan atau bagaimana, biar lebih jelas. Ya. Kedua, apakah juga akan meminta untuk ditangkap? Oh iya, kami akan memasukkan surat juga, agar gini, waktu ditangkap KR ini kan dalam keadaan positif. Nah, kami belum menerima ya, katanya SPDP sudah dikirim, tapi SPDP-nya kami belum terima nih. Apakah dimasukkan pasal 127-nya? Kalau dari BAP-nya pasal 127 belum ada. Nah, kami mau protes juga, sekaligus mau menyampaikan kalau seandainya dia terbukti positif, ya pasal 127-nya wajib dimasukkan, itu kan hak. Nah, itu kan haknya si KR. Jangan sampai ibaratnya, mohon maaf nih ya, yang terjadi selama ini kan begini ya. Nah, selama ini saya praktek menangani perkara narkoba ini kan, kalau ada hepengnya rehab, nggak ada hepengnya nggak rehab, ya jangan